darkness will be. Rise if you would, for that is our curse. May the flames guide thee. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Immortality Part 31. Pada episode part sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Fang Han yang sebelumnya telah keluar dari Istana Sejati, kini ia terlihat terbang ke puncak Jialan. Di puncak Jialan ini sendiri, tetua Jialan di sana terlihat memberikan Fang Han sebuah jarum kayu Tian Mudafa, yang diperoleh tetua Jialan itu dari pertaruhannya dengan Ling Xiao. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana tetua Jialan itu merekomendasikan salah satu tempat yang bernama Hutan Bambu Ungu untuk digunakan Fang Han dalam melatih kultivasi seni teknik kayu angin musim seminya. Lantas, bagaimana kisah perjalanan kultivasi Fang Han selanjutnya? Akankah dia berhasil menguasai teknik kayu musim semi itu, atau bahkan teknik kayu Kaisar Azure? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, tetua Jialan sedang berkata kepada Fang Han. Fang Han, jika Anda ingin berlatih seni kayu roh angin musim semi, mungkin di tempat lain, untuk menyerap esensi tanaman dan pohon akan sangat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, di puncak Jialan saya, di sini terdapat hutan bambu ungu yang merupakan akar spiritual yang saya kembangkan dengan hati-hati. Anda dapat berlatih di sini dan menyerap esensinya. Ki Anda pasti akan dapat maju dengan pesat. Setelah mendengar ini, Fang Han segera tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, terima kasih kakak senior." Pada saat ini, di luar istana Jialan sendiri, Fang Han dapat melihat gunung-gunung yang tinggi di sekitar puncak Jialan ini. Gunung-gunung yang mengitari puncak Jialan ini dihiasi dengan warna putih salju, seakan menegaskan perasaan dingin yang menusuk. Akan tetapi, di puncak Jialan ini, bahkan tidak ada noda setitik salju di puncak gunungnya. Iklimnya sangat hangat, seakan seperti sedang musim semi. Dan bahkan, angin dingin yang menggigit tidak akan dapat bertiup di sini. Menurut kebenaran, semakin tinggi gunung, maka akan semakin kuat anginnya. Akan tetapi, aliran udara di puncak Jialan ini tampaknya dalam keadaan tenang selamanya. Bahkan Fang Han tidak tahu mengapa aliran udara yang berada di puncak ini bisa dan dapat diperbaiki. Fang Han sendiri merasa bahwa tetua Jialan ini kekuatannya memang tak terduga, dan mananya pasti seluas samudra. Pada saat ini, Fang Han yang sedang duduk bersila di hutan bambu ungu, ia tampaknya sedang melatih dirinya dengan spiritualisme kayu roh angin musim semi. Hutan bambu ungu ini sendiri mencakup area dengan total lebih dari 800 hektar. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya, dan bayang-bayang bambu berputar pelan terkena angin itu. Fang Han sendiri setelah menapakkan kakinya di hutan bambu ini, ia segera merasa, seakan ia sedang berada di dalam lautan ungu yang indah. Akar bambu ungu ini sendiri semuanya berwarna ungu dan emas. Mereka tampaknya disiram dan dibudidayakan oleh air ramuan. Dan mereka memiliki ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan bambu ini dapat digunakan untuk membuat pedang terbang dan senjata spiritual. Saat ini, di saat Fang Han sedang mengasah spiritualnya, kekuatan sihirnya seakan sedang berjalan di hutan ini, angin musim semi mengubah hujan untuk membangunkan roh kayu. Menurut metode budidaya roh kayu angin musim semi, Fang Han yang nampak dengan terampil menggunakan mana ke dalam suasana angin musim semi yang kuat, tiba-tiba mananya terbang keluar dan tersebar di antara bambu ungu ini. Dan segera, bambu ungu ini merasakan mana Fang Han seperti angin musim semi, dan kemudian segera bergoyang secara tiba-tiba.
Saat teknik angin musim semi yang secara perlahan diasah Fang Han berubah menjadi mana, secara tak langsung, mana ini juga membelai bambu ungu ini. Dan secara alami, Fang Han juga secara bertahap menjadi lebih akrab dengan karakteristik tanaman dan pohon bambu ini. Dan kini, mananya dengan perlahan mulai menguat, dan kemudian berubah seakan seperti pusaran air yang sangat kuat. Dari atas hutan bambu ini sendiri, dapat dilihat dengan jelas, hutan bambu yang sedang bergoyang oleh kekuatan angin yang tersapu oleh mana Fang Han, seakan menyatu ke arah Fang Han. Energi mana Fang Han yang tak terlihat ini sendiri kini seolah mempunyai warna ungu, dan kemudian masuk ke dalam pikiran Fang Han. Pada saat ini, Fang Han yang tampaknya sedang melatih diri untuk menerobos tingkat kedua dari kekuatan magis. Tingkatan ini sendiri untuk melatih mana yang tidak terlihat, dan kemudian diubah menjadi ki sejati agar dapat dilihat dan disentuh. Dalam dunia kultivasi, roh itu dapat dikatakan tidak berwujud, dan mana juga tidak berwujud serta kualitatif. Sedangkan energi sejati, energi ini berwujud dan kualitatif. Inilah alasan mengapa energi sejati ini seringkali disebut kebenaran ki atau ki sejati. Energi ini dapat diperbahasakan, jika Fang Han memukul orang dengan mana, maka proses pukulan itu tidak akan dapat dilihat orang. Akan tetapi, jika Fang Han memukul orang dengan ki sejati, proses pukulan itu akan terlihat dan bahkan berbentuk menyerupai sesuatu. Dan bahkan, setelah ki sejati itu jika dilatih dan kemudian menjadi kuat, ki itu bisa memanifestasikan ke dalam bentuk apapun sesuai keinginan penggunanya. Dan Fang Han sekarang sedang berlatih menyerap energi spiritual tumbuhan, serta melatih mananya untuk diubah menjadi energi ki sejati. Setelah mana menjadi ki sejati, kekuatan dan ketangguhan secara alami juga akan meningkat selangkah. Jika kekuatan Fang Han saat ini dapat menahan 100 kuda kuning misterius, maka, setelah mananya berhasil diubah menjadi ki sejati, kekuatan itu bisa menjadi lebih ganas, meningkat, dan bahkan akan mempunyai kekuatan yang sebanding dengan kekuatan 200 kuda kuning misterius. Akan tetapi, hal ini juga akan bergantung pada kuantitas dan kualitas ki sejati yang mampu dimaksimalkan oleh Fang Han. Dan jika saja Fang Han berkultivasi di pegunungan biasa untuk menyerap energi dari tumbuhan dan pohon biasa, kualitas ki sejati tidak akan tinggi, dan kecepatan kultivasi secara alami juga akan sangat lambat. Akan tetapi, di hutan bambu ungu yang ditanam dengan serius oleh tetua Jialan ini, setiap pohon bambu ungu ini, mereka setara dengan ribuan pohon biasa. Hutan bambu ungu ini sendiri sepertinya adalah tempat yang memang dikhususkan untuk melakukan budidaya dan memperkuat ki sejati. Pada saat ini, vitalitas dari tanaman dan pohon di hutan bambu ungu di sekitar Fang Han ini secara terus-menerus disedot oleh mana Fang Han. Semakin lama Fang Han menghisap vitalitas nabati ini, Fang Han kini semakin merasa bahwa dia tidak akan bisa menahan energi vitalitas nabati yang murni ini di dalam pikirannya. Dan segera, energi dan vitalitas dari kayu dan bambu ini segera menyebar ke dalam tubuh Fang Han. Dan tanpa sadar, kini energi vitalitas dari tanaman bambu ini mulai melakukan prosesnya untuk memurnikan tubuh Fang Han. Ini sebenarnya adalah teknik pemurnian tubuh segel roh kayu Chunfeng. Akan tetapi, setelah beberapa saat, kini tubuh Fang Han dengan tiba-tiba menjadi kaku dan semakin kaku. Dan bahkan kini tubuhnya semakin tidak dapat digerakkan, dan kaku hampir seperti kayu pohon. Setelah merasakan ini, Fang Han segera terkejut, dan kemudian, ia segera berhenti menyedot vitalitas murni dari bambu ungu ini. Lalu kemudian pada saat ini, Fang Han dengan sigap segera membenamkan dirinya ke dalam benaknya. Nagayan, apakah kamu sudah bangun? Cepat ajari aku seni kaisar kayu azure. Dan juga, apakah kamu sudah memakan cermin ajaib itu? Seberapa banyak kekuatanmu yang pulih sekarang? Setelah mendengar ini, Nagayan segera berkata, cermin ini rasanya sangat enak. Jika Anda bisa memberi saya beberapa potong lagi senjata ajaib yang murni seperti ini, itu akan sangat bagus untuk pemulihan kekuatanku. Akan tetapi, cahaya kemasan dari cermin api ini energinya lemah. Energi dari cermin ajaib ini jauh lebih rendah daripada pagoda emas 9 istana dan gelang bintang 5 bulan matahari. Setelahnya, Fang Han segera mengangguk, lalu berkata, Nagayan, teknik roh kayu angin musim semi ini ternyata memiliki metode pemurnian tubuh. Apakah jika saya menyerap vitalitas roh kayu, hal itu akan menimbulkan konflik dengan tubuh emas Raja Iblisku?
Barusan setelah menyerap vitalitas roh bambu ini, tubuhku menjadi kaku seperti batu. Lalu kemudian, setelah mendengarkan kecurigaan Fang Han tentang teknik kayu ini, Naga Yan segera merenung sejenak. Lalu setelahnya, Naga Yan berkata, "Fang Han, memang sepertinya ada peluang bahaya dalam metode ini. Dalam hal ini, kamu harus waspada, akan tetapi, efek itu juga tidak akan terlalu buruk untukmu. Tubuh emas Raja Iblismu jika bertemu dengan pemurnian tubuh kayu akan saling menahan. Dan efeknya, sekarang tubuhmu menjadi agak kaku. Untuk melancarkan metode ini, kamu harus menggunakan ki dan darah tubuh emas Raja Iblismu untuk membubarkan ki roh kayu yang saat ini berada di tubuhmu, dan kamu harus menekannya dengan paksa. Jika metode ini berhasil, secara alami tubuhmu juga akan semakin kuat, dan tubuh emas Raja Iblismu juga akan meningkat dengan pesat. Akan tetapi, untuk menekan ki kayu dengan darah emas Raja Iblis, itu akan sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan daripada masuk ke dalam tungku pil. Dan juga, mentalmu harus kuat." Fang Han sendiri setelah mendengarkan ini, ia sekarang tahu bahwa di dalam kultivasi akan ada banyak tabu. Konflik antara berbagai jenis ki sejati akan menyebabkan ledakan otak, dan latihan tubuh yang tidak tepat akan menyebabkan tubuh membatu seperti kayu, dan kemudian menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Lalu setelahnya, Naga Yan melanjutkan, "Baiklah, untuk mempersingkat waktu, aku akan mengajarimu teknik kayu Kaisar Azure." Setelah Naga Yan mengatakan semua ini, dalam sekejap, gelombang pikiran dengan keras disampaikan ke dalam pikiran Fang Han oleh Naga Yan. Fang Han sendiri segera melihat bahwa dia kini seolah telah datang ke era primordial, era kekuatan barunya. Dengan kekuatan ini, ia akan berusaha sekuat tenaga menjadi seorang kaisar kayu, Kaisar Agung Azure. Kini, setiap kalimat dalam metode latihan kultivasi, catatan simbol, gambar, dan bahkan sentimen telah disampaikan Naga Yan melalui benak Fang Han. Fang Han sendiri secara bertahap memahami metode kultivasi dasar dari teknik kayu Kaisar Azure ini. Ia kini membagi semua mananya menjadi dua, dan dengan tiba-tiba, dua aura muncul di telapak tangannya. Kedua aura ini terdiri dari banyak tulisan jimat jelajah kecil, yang terus berjalan memutar tanpa henti di atas tangannya. Lalu kemudian pada saat ini, puluhan bambu ungu yang berada di dekat Fang Han tiba-tiba meledak, kemudian layu dan berubah menjadi kayu busuk. Seakan semua energi dari bambu-bambu ini tersedot ke dalam tubuh Fang Han, tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Fang Han sendiri saat ini segera terkejut, akan tetapi, tubuhnya kini mulai nampak seperti pohon. Tubuhnya kini mulai kaku, dan ia tampaknya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Matanya kini mulai melihat ke bawah, dan kulit pada persendian tubuhnya kini mulai berubah menjadi tekstur bambu dan kayu, seolah-olah seluruh tubuh Fang Han akan menjadi pohon. Fang Han sendiri juga tahu, bahwa pada saat ini, dia sedang mendemonisasi tubuhnya. Dan pada saat yang sama, Fang Han segera menggerakkan rohnya untuk mengaktifkan sirkulasi darah di tubuh, mempengaruhi setiap sendi, dan membuang energi kayu yang kaku. Akan tetapi, dengan keterkejutan sebelumnya, kini seluruh tubuhnya seakan seperti tersengat. Dia merasa tubuhnya kesakitan, seakan seperti gigi gergaji yang tak terhitung jumlahnya yang sedang memotong tubuhnya dengan brutal. Fang Han sendiri saat ini bahkan merasakan tubuhnya seperti akan hancur setiap saat. Merasakan rasa sakit yang hebat ini, pikiran Fang Han segera mendidih di benaknya. Akan tetapi, tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Benar saja, Naga Yan sebelumnya telah mengatakan semua efeknya. Metode menggunakan tubuh emas Raja Iblis untuk membubarkan energi sejati dari roh kayu ini sangat menyakitkan. Dan bahkan, rasa sakit itu akan setara dengan tubuh yang dipotong-potong dengan gergaji panas. Lalu kemudian Naga Yan pada saat ini berkata dengan dingin, "Fang Han, setiap kali Anda mengasah teknik kayu Kaisar Azure ini, secara alami, Anda akan menyelamatkan diri Anda dari ambang kekalahan. Rasa sakit dari budidaya semacam ini, meskipun berbahaya, ini adalah untuk mengasah kemauan dan mental Anda. Semakin kuat kemauan Anda, semakin kuat semangat dan mana Anda. Hanya dengan cara seperti ini, kamu akan dapat maju dengan pesat. Kultivasi semacam ini setara dengan merasakan rasa sakit seolah sedang terbunuh.
Dan bahkan jika kamu bisa menanggung semua rasa sakit ini, di masa depan, bagaimana bisa ada rasa sakit yang akan membuatmu lebih sakit daripada rasa sakit yang kamu lalui sekarang? Pada saat yang sama, Fang Han tampaknya hanya bisa mendengar kata-kata naga Yan dengan samar. Ia tampaknya sedang fokus untuk mengoperasikan tubuh emas Raja Iblisnya untuk mendorong energi yang membuatnya kaku. Dan kemudian, tiba-tiba suara retakan terdengar. Kini, seluruh tubuh Fang Han bergetar setiap kali sirkulasi darahnya mencapai mulut sendi. Setiap inci daging dan kulit Fang Han kini menjadi sempit, dan setiap inci tampaknya mulai patah. Akan tetapi, Fang Han tahu bahwa jika dia berhenti mengalirkan sirkulasi darahnya, kekakuan di tubuhnya akan semakin buruk. Dan yang terburuk, Fang Han akan bisa menjadi seonggok kayu tua. Memang, tampaknya ketika Fang Han melatih seni Kaisar Kayu Azure ini, setiap kali dia mempraktikkannya, itu akan setara dengan perubahan haluan. Dan dia perlu menggunakan kekuatan dan ketekunan yang besar untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian. Pelatihan semacam ini, bahkan orang biasa tidak akan pernah berani mencobanya. Akan tetapi, Fang Han yang mempunyai perjanjian dengan Hua Tiandou dalam 10 tahun, hal ini bukanlah apa-apa baginya. Dan kini, setelah 3 hari 3 malam, seluruh tubuh Fang Han kini tampaknya telah meledak di setiap sendinya. Otot-otot yang berada di dalam tubuhnya, yang sebelumnya sudah besar, kini bertambah besar, dan bahkan terus membengkak. Roh spiritualitas kayu diledakkan secara paksa, dan kemudian, di antara aura telapak tangan Fang Han yang dipenuhi oleh tulisan kuno aneh sebelumnya, dengan perlahan, kini mulai terhirup masuk ke dalam tubuh Fang Han. Setelah melalui penyiksaan yang teramat, kini Fang Han tiba-tiba berdiri. Dan dengan sekejap, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kini tampaknya semua ototnya terikat seakan seperti ular piton yang membelit mangsanya. Ketika Fang Han meregangkan tubuhnya, dari dalam tubuh Fang Han tiba-tiba mengeluarkan semacam gelombang udara, dan pada saat yang sama, gelombang itu segera menyapu semua bambu ungu layu yang berada di sekitarnya. Saat Fang Han menghempaskan bambu layu dengan gelombang kekuatannya ini sendiri, ini sebenarnya adalah kekuatan otot murni, dan bahkan tidak ada penggunaan mana sedikit pun dari dalam tubuh Fang Han. Dan pada saat yang sama, Fang Han segera merasa bahwa ia setelah menembus penghalang sebelumnya, kini vitalitas roh kayu yang berubah menjadi ki murni, tampaknya telah bergabung dengan darah dan dagingnya sendiri, dan secara alami, tubuhnya kini menjadi semakin lebih kuat. Ki dan darah itu kini beredar terus-menerus di dalam tubuh Fang Han. Seperti sungai Long Yuan yang bergelombang, vitalitas samar mengalir ke dalam pikirannya, bergabung dengan mana, dan semakin mengentalkan mananya. Setelah mempelajari teknik Kaisar Azure beserta teknik roh kayu musim semi ini sendiri, kini Fang Han mulai menggerakkan pikirannya. Dan dengan seketika, gerbang surga di dalam benaknya segera terbuka. Di dalamnya, sebuah mana meledak. Mana ini sendiri sekarang bukanlah mana yang tidak berwujud. Akan tetapi, mana ini sekarang memiliki wujud dengan warna ungu samar. Hampir terlihat seperti asap atau awan yang berwarna ungu. Setelah melihat perubahan nyata ini, Fang Han segera memfokuskan pikirannya. Dan kemudian, dengan keras ia mulai memadatkan mananya, dan kemudian mengubah bentuk mana yang sebelumnya menyerupai awan ungu ini, kini dirubah menjadi tangan besar. Dan dengan segera, mana dalam bentuk tangan besar itu segera ditamparkan ke arah tanah. Dan dengan tiba-tiba, cetakan telapak tangan setebal 3 hingga 4 kaki segera terbentuk di tanah. Fang Han sendiri setelah melakukan ini, ia segera merasa bahwa kekuatan mananya sedikit meningkat dari sebelumnya, dan kini setara dengan beberapa ratus kuda kuning misterius. Lalu kemudian pada saat ini Naga Yan berbicara. Fang Han, jangan senang dulu. Ini hanyalah salah satu langkah kecil dari penggabungan teknik Kaisar Azure. Jika kamu ingin mengubah semua manamu menjadi ki sejati, hal ini juga akan terlalu dini. Setidaknya, kamu harus mengimbangi dengan meningkatkan level kultivasimu juga. Dan juga, jarum kayu yang kamu dapatkan dari tetua Jialan itu, tolong serahkan padaku. Aku akan merendam jarum itu di sungai besar Huangquan. Dan ketika kamu telah terbiasa dengan seni kayu Kaisar Azure ini, kemudian kamu dapat menghirup ki jarum kayu ajaib itu. Dan setelahnya, seharusnya Anda akan dapat melangkah ke tingkat kedua di alam magis, alam primal sejati.
Dan jika Anda menyedot habis ki bambu ungu ini, saya takut Anda tidak akan dapat menjelaskan kepada tetua Jialan itu. Setelah mendengarkan ini, Fang Han segera mengangguk, lalu berkata, Nagayan, setelah Anda menelan cermin api cahaya emas, kekuatanmu tampaknya kini jauh lebih kuat. Sayangnya, aku sendiri tidak pernah menggunakan harta cermin ini. Setelahnya, Fang Han segera memberikan jarum ajaib Tianmu Dafa itu kepada Nagayan untuk dilempar ke dalam sungai Huangquan. Dan segera, ki biru pada jarum ajaib itu tiba-tiba nampak keluar, memantulkan cahaya biru yang terpancar dari sungai Huangquan. Melihat proses yang begitu cepat ini, Fang Han semakin yakin bahwa kini kekuatan Nagayan sendiri telah meningkat dengan pesat. Setelah mendengar ini pun, Nagayan kemudian segera tertawa, lalu berkata, Fang Han, bahkan jika saya memperdagangkan teknik kayu Kaisar Azure ini kepada murid sejati Yuhua dengan cermin api cahaya emas, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk memperebutkan teknik ini dariku. Sekarang, cobalah untuk memperbaiki dan memurnikan ramuan yang dikumpulkan dari tanah. Dan juga, sekarang kamu telah menguasai teknik kayu Kaisar Azure. Dengan teknik itu, Anda tidak perlu merebus bahan tanaman itu. Anda seharusnya bisa langsung mengekstrak esensi dari tanaman dan pohon secara langsung. Setelah mendengar ini, Fang Han segera mengumpulkan bahan seperti beberapa Ganoderma lucidum, Poria, Rehmania glutinosa, dan lusinan ramuan lainnya dari peta Huangquan. Kemudian, Fang Han segera menumpuk beberapa ramuan tanaman itu di atas batu. Dan dengan kuat, Fang Han segera menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan nafas itu seakan meniup tumpukan tanaman-tanaman itu. Dan kemudian, secara ajaib, tumpukan tanaman ini segera terkonsentrat, seakan limbah kotor di dalamnya terpisahkan dari energi sejati yang terkandung di dalam ramuan itu. Dan kini, energi tanaman yang murni tiba-tiba muncul di depan Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berkata, tampaknya sekarang saya telah menjadi Kaisar Besar Azure, Kaisar 10.000 pohon. Sekarang, saya mampu mengatur sifat dan energi spiritual yang berada di dalam tanaman. Saat mengatakan ini, mana di sekitar Fang Han terus berputar dan beroperasi. Dan energi tanaman yang murni yang telah dipisahkan dari limbah kotor sebelumnya tadi, kini secara ajaib berubah menjadi pil roh seukuran wijen yang muncul di telapak tangannya. Fang Han kini tampaknya telah mampu melakukan metode pemurnian pil roh kayu dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, pemurnian dan penyulingan pil roh kayu sendiri membutuhkan banyak ramuan untuk ditempatkan di tungku pil, dan kemudian dari ramuan itu harus direbus secara perlahan dengan menggunakan api. Dan orang yang memurnikan pil ini akan menggunakan kekuatan kinya untuk memurnikan sebuah pil. Akan tetapi, teknik kayu Kaisar Azure tampaknya terlalu mendominasi. Teknik ini mampu mengolah dengan paksa, dan mampu mengendalikan energi murni tumbuhan. Dan yang lebih mengejutkan, metode pemurnian pil menggunakan teknik kayu Kaisar Azure ini tidak memerlukan api atau tungku untuk memurnikan pil. Cukup hanya dengan memesan melalui benak penggunanya, secara otomatis, pil murni dari pohon dan tumbuhan ini akan secara ajaib bekerja memurnikan diri mereka sendiri. Ini adalah salah satu teknik kekuatan supranatural yang luar biasa. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han bertanya serius kepada Nagayan. Nagayan, saya tahu Anda adalah ahli kultivasi. Sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk memasuki tingkat kedua dari alam magis, alam primal sejati? Setelah mendengar ini, Nagayan segera menghitung, lalu menjawab pertanyaan Fang Han dengan detail. Fang Han, saat ini kamu telah mencapai tingkat pertama di alam magis, alam kekuatan sihir. Seorang kultivator biasa, untuk menaiki tangga dari tingkat pertama menuju tingkat kedua di alam magis ini, paling lama setidaknya akan memakan waktu hingga 5 tahun. Dan paling cepat 3 tahun. Namun, dengan tubuh Anda yang sebelumnya telah diperkuat dengan tubuh emas Raja Iblis, ditambah sekarang Anda telah menguasai teknik Kaisar Kayu Azure, yang mampu menyerap energi dari tumbuhan. Dengan ini Anda akan mempersingkat waktu hingga 10 kali. Dan setidaknya Anda akan mencapai tingkat kedua dalam waktu 3 hingga 5 bulan ke depan. Setelah mendengar ini, Fang Han mau tidak mau segera terkejut. Dia sendiri berpikir bahwa setiap tingkat di alam magis ini akan dilalui dengan waktu selama itu. Jika tingkat pertama menuju tingkat kedua saja memakan waktu hingga 5 tahun,
Fang Han tidak bisa membayangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi, yang mana itu pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Setelahnya, kemudian Naga Yan melanjutkan menjelaskan, Fang Han, ribuan tahun yang lalu, ada banyak sekali kultivator biasa di alam rahasia kekuatan magis. Setelah mereka berkultivasi selama 50 hingga 60 tahun, dan mereka tidak dapat mengembangkan teknik kaisar kayu ini, secara bertahap mereka akan menua dan sekarat. Karena itulah, orang-orang di zaman sekarang bergantung pada sekte. Hanya ketika mereka mendapatkan sumber daya dan harta karun yang didapatkan dari imbalan sekte, mereka akan dapat berkultivasi dengan cepat. Dan juga, setelah Anda terbiasa dengan teknik kaisar kayu ini, setelahnya, Anda juga akan dapat mempelajari dava pembunuhan instans dengan lancar. Fang Han, bukannya kamu sangat tergila-gila dengan teknik pembunuhan dava instans ini? Fang Han sendiri mendengarkan Naga Yan hingga terbengong, dan ia masih tidak mengerti, kenapa Naga Yan tampaknya tahu setiap masalah kultivasinya dapat dijelaskan bahkan dengan sangat detail. Setelah terpesona sesaat setelah Naga Yan berbicara mengenai dava pembunuhan instans, Fang Han segera berkata, tentu saja aku akan mempelajari teknik dava pembunuhan ini. Bahkan pedang guntur bertitik ungu itu, teknik 7 api biru, dan Tian Han Xuan Mingjin, semuanya akan aku pelajari dan aku kembangkan dengan 8 gerbang kekuatan magis sekte Yuhua. Setelahnya, kemudian Naga Yan menyaut perkataan Fang Han. Fang Han, 8 gerbang kekuatan magis sekte Yuhua, itu sebenarnya adalah teknik kultivasi tingkat menengah. Dan kekuatan magis yang paling kuat dan terbaik semuanya tercatat di gambar Huang Quan, seperti diantaranya kekuatan magis Panwu Abadi Hua Tiando. Setelah Anda berkultivasi ke tingkat ke-5 alam surga dan manusia, atau bahkan tingkat ke-6 alam magis, 10.000 hukum alam akan disatukan. Anda juga harus mengolah lebih banyak kekuatan magis. Dan setiap kali Anda memiliki tambahan kekuatan magis, dengan semakin kuat tingkat berikutnya, kekuatan magis yang Anda miliki akan meringankannya. Dan semakin bertambah kuat ilmu Anda, semua itu nanti akan langsung menentukan umur panjang dan masa depan Anda. Kemudian Naga Yan melanjutkan, kali ini ia tampaknya berbicara dengan nada yang serius. Fang Han, asal Anda tahu, Sekte Huang Quan saya adalah sekte iblis pertama yang berdiri di zaman primordial kuno. Dan bahkan masa kejayaan sekte Huang Quan saya saat itu, melewati seluruh dao abadi yang telah berdiri. Bagaimana mungkin ada lebih sedikit kekuatan magis di sekte Huang Quan saya? Faktanya, saya sendiri saat itu memiliki 36 kemampuan magis. Dan sang kaisar besar Huang Quan, dia memiliki 99 kekuatan magis kuno. Dan dari semua kekuatan magis yang kita kuasai saat itu, bahkan hampir seluruhnya berada di tingkat tertinggi. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi, terima kasih.